Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1264. Saudara Wang. Ketika melihat lelaki itu melambaikan tangan, Hansu segera melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan memberi salam dengan membungkukkan badan serta mengatupkan kedua tangan. Hehe, kenapa kalian berdua baru tiba sekarang? Lelaki parubaya yang dipanggil Wang itu juga tersenyum menyambut mereka. Ada sedikit urusan yang membuat kami terlambat. Perkenalkan, ini dua putriku bersama Suge, Yaner dan Sueer. Ayo, kalian beri salam pada Paman Wang, ujar Hansu. Salam hormat, Paman Wang, kata Han Yan dan Han Sue dengan penuh kesopanan. Dan ini teman yang aku ajak datang, namanya Xiu Luo. Saudara Xiu Luo, ini adalah Wang Chuanming yang tadi aku ceritakan padamu. Salam kenal, Saudara Wang, ujar Luo Xiu dengan anggukan ringan dan gerakan salam yang sopan. Namun alih-alih membalas, Wang Chuanming malah mengernyit dan menatap Hansu dengan sedikit tajam. Saudara Han, kenapa kau membawa orang luar tanpa memberitahuku terlebih dahulu? Tim kami sudah lengkap, posisi yang tersedia hanya untukmu, Su Simei, dan kedua keponakanmu, ucapnya datar tapi tegas. Kalimat itu secara tak langsung menyatakan bahwa Luo Xiu tak diterima di tim mereka. Hansu jelas tak menduga akan mendapat respons seperti itu, dan raut wajahnya pun seketika berubah canggung. Saudara Wang, ini, gumam Hansu sambil melirik Luo Xiu, jelas tak enak hati. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih lanjut, terdengar suara dari belakang Wang Chuanming, seorang pemuda berbaju mewah yang tampak tak sabaran. Senior, jangan buang waktu. Tenang. Sebentar lagi, jawab Wang Chuanming sebelum kembali menatap Luo Xiu dengan ekspresi datar dan nada merendahkan. Beberapa hal tak perlu diucapkan. Aku yakin kau mengerti maksudku, bukan begitu? Hansu tampak hendak membuka suara lagi, namun Luo Xiu mengangkat tangan untuk menghentikannya. Ia sudah bisa membaca dengan jelas sikap Wang Chuanming yang merasa jumawa karena memiliki guru seorang ahli suprim. Luo Xiu tahu, orang seperti itu tidak akan pernah benar-benar menghargai orang lain yang dianggap lebih rendah. Kalau tim kalian sudah penuh, maka aku tak punya alasan untuk bergabung. Saudara Han, sampai jumpa, ucap Luo Xiu dengan tenang, lalu membalikkan badan, tidak melihat sedikit pun ke arah Wang Chuanming, seolah lelaki itu tak pantas mendapat perhatian. Ia mengatakan akan pergi, namun arah langkahnya bukan menjauh dari alun-alun, melainkan langsung menuju gerbang istana Wentian yang terbuka lebar. Gerbang itu tak dijaga oleh formasi atau larangan apapun, siapapun bisa masuk. Namun karena tiga tim yang dipimpin oleh para suprim sudah berkumpul di sana, tidak ada satupun kultivator yang berani mendahului mereka. Secara tak tertulis, semua orang mengerti diri bahwa yang boleh masuk lebih dulu adalah para tokoh besar itu. Maka saat melihat Luo Xiu berjalan dengan tenang, tanpa rasa gentar, menuju ke dalam istana, seluruh wajah langsung berubah. Pria ini berani menyepelekan para suprim. Saudara Han, temanmu tampaknya tidak paham aturan, gumam Wang Chuanming dengan wajah gelap. Aku tidak peduli siapa dia, tapi kuharap kau tidak ikut terseret. Orang seberani itu pasti akan mati. Suasana makin memanas ketika sebuah suara parau dan mengerikan terdengar dari salah satu pemimpin tim, seorang pria tua mungil berjubah hitam. Bocah, nyalimu besar juga. Ia tak lain adalah sang penebas jiwa, seorang ahli suprim bertubuh kurus dan kecil dengan kulit keriput seperti kulit pohon tua dan tangan yang menyerupai cakar kering. Meski tampak seperti orang tua biasa, ia dikenal sebagai salah satu ahli suprim yang sangat ditakuti karena keahliannya dalam serangan spiritual. Namanya diambil dari teknik khasnya, teknik ilahi pedang jiwa, kemampuan untuk mengubah kesadaran spiritual menjadi bilah tajam yang mampu menghancurkan jiwa musuh secara halus dan mematikan. Kedua ahli suprim lain yang berdiri di tempat itu pun tampak tak nyaman. Mereka tahu betapa menyeramkannya kemampuan serangan jiwa dari lelaki tua ini. Melihat sang penebas jiwa angkat bicara, banyak orang langsung memandang Luo Xiu dengan tatapan kasihan. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa pria tua ini dikenal mudah marah dan sering membunuh tanpa ampun. Namun, yang tak terduga adalah bagaimana Luo Xiu menanggapinya. Kau bilang siapa, bocah? Jawab Luo Xiu dingin, suaranya tenang namun tajam. Seluruh alun-alun langsung membeku, seolah semua orang bisa merasakan ketegangan menggumpal di udara. Bahkan sang penebas jiwa sempat terdiam, sebelum matanya yang suram menyala dingin dan mulutnya mengeluarkan tawa aneh seperti derit besi karat. Hehehe. Menarik, benar-benar menarik. Mereka yang mengenal dia tahu, begitu tawa aneh itu terdengar, artinya dia siap membunuh. Namun, sebelum lelaki tua itu bisa bergerak, Luo Xiu telah mendahuluinya dengan ekspresi acuh tak acuh dan satu kalimat sinis, tawamu lebih jelek dari suara bebek. Seketika, telapak tangan Luo Xiu menghantam ke depan,
langsung mengarah ke sang penebas jiwa dengan aura ganas yang mengguncang ruang dan waktu. Cahaya abadi yang gemerlap menyatu di udara, membentuk sebuah tangan raksasa. Dari cahaya itulah telapak tangan ilahi Raja Abadi, sebuah teknik dewa dari Dao keabadian. Dengan kekuatan-kekuatan abadi dewa perubahan yang dijalankan oleh kultivasi Luo Xiu saat ini, teknik ini melepaskan kekuatan yang dengan mudah dapat menyaingi serangan seorang ahli suprim tahap menengah. Semua orang di tempat itu kembali terpana, bahkan dua ahli suprim lainnya menatap dengan sorot mata serius. Mereka tidak menyangka pria berjubah hitam itu bukan hanya berani bersikap angkuh, tetapi juga nekat menyerang lebih dulu. Namun, pandangan mereka berbeda dari orang biasa. Mereka menyadari kekuatan luar biasa dari teknik itu, dan bahwa pria itu memang punya alasan kuat untuk bersikap sombong. Boom! Dengan dentuman menggelegar, telapak tangan cahaya itu menghantam dari langit. Sang penebas jiwa, segera bergerak untuk menahan serangan tersebut, namun raut wajahnya langsung berubah pucat saat tubuhnya terpental puluhan meter, menghantam tanah. Beberapa kaisar 9 roda yang berada di dekatnya ikut celaka. Hanya beberapa yang cerdas berhasil melarikan diri secepat mungkin, sedangkan 7 hingga 8 orang lainnya hancur menjadi debu di tempat. Bagi Luo Xiu sendiri, tinggi atau rendahnya sikap bukanlah masalah. Bila tidak ada yang mengusiknya, ia pun lebih senang tetap diam dan membaur dalam kerumunan. Namun jika ada orang yang buta arah menantangnya, Luo Xiu tak akan ragu untuk membunuh tanpa ampun, terutama jika hanya berurusan dengan seorang suprim tahap awal, yang bahkan tak layak membuatnya menahan diri. Kau, geram sang penebas jiwa, yang kini berdiri jauh di seberang kabut, berjarak nyaris 100 meter karena penghalang kabut putih. Ia baru bisa melihat Luo Xiu dengan jelas pada jarak sedekat itu. Suaramu jelek, sebaiknya kau diam. Kalau tidak, aku bunuh kau, ucap Luo Xiu dingin, sambil mengangkat tangan dan menyerap semua cincin penyimpanan dari para kaisar 9 roda yang tadi terbunuh. Tidak mungkin, jika kau juga berada di tingkat suprim, bagaimana bisa masuk ke sini? Tanya sang penebas jiwa dengan suara serak penuh amarah. Kupikir aku sudah memperingatkanmu, balas Luo Xiu dengan dengusan ringan, lalu tubuhnya menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang lawannya. Tadi aku sudah bilang, jika kau berani bicara lagi, kau akan mati. Di tengah ucapannya, cahaya abadi berkumpul di jari-jarinya, membentuk sebilah pedang cahaya yang membawa aura surgawi terbang abadi dan ia menebaskannya tanpa ragu. Pedang jiwa, seru sang penebas jiwa, refleks bergerak meski belum sempat menoleh. Langsung memanggil teknik terkuatnya, serangan jiwa yang sangat ditakuti, mengubah kesadaran spiritual menjadi bilah pisau yang menebas langsung ke dalam laut kesadaran lawan. Teknik ini biasanya sangat berbahaya, sebab bila serangan jiwa masuk ke kesadaran lawan saat mereka tengah menyalurkan jurus, bisa langsung mengganggu arus energi mereka, bahkan membuat teknik gagal dan berbalik menghantam pengguna. Karena itulah, musuh alami para penyerang jiwa biasanya adalah ahli bela diri jarak dekat tubuh seorang cultivator yang mampu menahan serangan spiritual dan berhasil mendekat. Tapi hari ini, itu tidak berlaku. Kata-kata terakhir yang didengar sang penebas jiwa dalam hidupnya hanyalah 4 suku kata, serangga menabrak pohon, lalu suara daging terkoyak dan darah menyembur ke udara. Kesadaran spiritual Luo Xiu yang telah mengalami transformasi sejak lama, kini sudah kebal terhadap sebagian besar serangan jiwa. Bahkan kekuatannya bisa menandingi suprim tahap akhir, membuat serangan jiwa dari sang penebas jiwa seperti batu tenggelam di samudera sunyi tanpa efek. Maka tebasan abadi pun tak terganggu dan menebas tubuh tua itu menjadi 2 bagian. Darah muncrat ke udara. Wung! Sebuah cahaya hitam melesat keluar dari tubuh yang terbelah, sebuah kilatan jiwa yang mencoba melarikan diri. Namun Luo Xiu hanya mengangkat tangannya dan meraihnya dengan mudah. Api abadi menyala di antara jari-jarinya. Kilatan itu adalah inti jiwa yang menampung kesadaran seorang ahli. Di tingkat kekuatan seperti ini, tubuh bisa musnah tetapi kesadaran tetap hidup selama inti ilahi tidak dihancurkan. Tebasan pedang abadi tak sempat menghancurkan inti ilahi yang tersembunyi, maka kini Luo Xiu menangkapnya. Jangan bun, kata itu belum sempat selesai ketika api abadi membakar inti ilahi hingga habis, memusnahkan kesadaran sang penebas jiwa sepenuhnya. Kini hanya tersisa sebutir inti ilahi murni yang masih mengandung kekuatan jiwa tingkat tinggi. Meskipun ini tak akan menambah kekuatan Luo Xiu secara langsung, inti ilahi murni dari penyerang jiwa memiliki nilai tertentu dan tetap ia simpan dalam cincin penyimpanannya. Luo Xiu kemudian membuka cincin milik sang penebas jiwa, dan menemukan sebuah token. Di satu sisi tertulis karakter Wen, di sisi lain tertulis Tian. Jelas ini adalah token yang membuat pemiliknya bisa masuk ke Tian Wu Dao tanpa terhalang formasi pelindung. Tak seorang pun menyangka bahwa situasi akan berubah secepat ini. Seorang ahli jiwa tingkat suprim yang ditakuti, mati begitu saja di depan mata mereka. 2 suprim lainnya secara refleks berdiri berdampingan, menyadari betapa berbahayanya pria berjubah hitam itu. Kalau ia bisa membunuh sang penebas jiwa semudah itu, mereka juga bukan tandingannya. Sementara itu, tubuh Wang Chuanming gemetar hebat. Wajahnya pucat seperti kapur, dan peluh dingin membasahi punggungnya.
Ia tak bisa menghindari bayangan akan kata-katanya sendiri beberapa saat lalu terhadap Luo Xiu. Jika pria itu memutuskan untuk membunuhnya, bahkan gurunya pun takkan mampu menyelamatkan nyawanya. Bersambung.